Halo, selamat ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya masih bisa hadir lagi di sini. Kali ini masih dengan materi pembelajaran online. Dan untuk kesempatan kali ini saya Monica Sri Yuliarti kali ini hadir untuk mata kuliah Kapita Selekta Komunikasi. Hai, apa kabar untuk kalian teman-teman mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas 11 Maret yang ngambil mata kuliah ini ya teman-teman semester 6 terutama yang di kelas A. Semoga saya nggak salah. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang membuat tinjauan pustaka dan setelah itu kemarin kita sudah melakukan diskusi. Ada beberapa permasalahan yang teman-teman hadapi ketika sedang melakukan pengerjaan tinjauan pustaka ya. Tapi saya tahu memang kemarin mungkin belum bisa semuanya dan mungkin belum cukup optimal karena kemarin segala tanya jawab yang ada mayoritas masih dalam konteks teoritis ya. Jadi belum bisa ngecek betul nih pekerjaan teman-teman seperti apa gitu. Nah, kali ini di pertemuan ini saya ingin menunjukkan salah satu contoh bagaimana cara kita membreakdown subbab-subbab yang ada dalam membuat tinjauan pustaka gitu ya. Tidak hanya sekedar tinjauan pustaka adalah ini dan itu, tetapi nanti saya akan beri contoh satu judul penelitian dan saya akan berikan juga contohnya dari judul itu bisa di breakdown menjadi subbab apa saja ya. Kemudian saya juga akan memberikan salah satu contoh review yang mungkin nanti bisa teman-teman cermati, bisa teman-teman lihat gitu ya. Jadi teman-teman ada bekal gitu untuk mengerjakan sesuai topik teman-teman gitu. Jadi menu kita hari ini itu, tapi sebelumnya seperti biasa agar tidak lupa, di bagian pertama saya akan review lagi ya mengenai tinjauan pustaka. Semoga sudah apa ya kalau dalam bahasa Jawanya tuh ngelotok gitu ya, hafal di luar kepala secara teoritis. Nah kemudian setelah itu yang tadi saya bilang kita akan coba membreakdown subbab dari tinjauan pustaka. And the last part adalah saya akan memberikan contoh kepada teman-teman salah satu review ya, sederhana, hanya sederhana contohnya. Tapi semoga dengan contoh sederhana itu teman-teman jadi ada gambaran lebih nyata tentang gimana sih caranya praktek bikin tinjauan pustaka gitu ya. Oke, review kita flashback tentang tinjauan pustaka. Sekali lagi, tinjauan pustaka is not a list of definition, ya. Itu yang harus teman-teman camkan dengan baik gitu ya. Dan perlu diingat bahwa yang namanya tinjauan pustaka bukan hanya mengutip kegiatannya, tetapi ada argumentasi kritis gitu. Jadi kutipannya tetap ada gitu ya. Kutipan tentang apa? Minggu kemarin kita sudah bahas. Kutipannya adalah tentang konsep yang sedang kita bahas atau teori yang sedang kita gunakan gitu ya. Kemudian isinya adalah perbandingan dari konsep-konsep yang kita gunakan itu. Misalnya let's say kita pakai satu konsep dan kita akan mendefinisikan konsep itu, maka dalam tinjauan pustaka, dalam proses review, kita akan mencoba menghadirkan lebih dari satu definisi dari ahli yang berbeda tentang konsep yang sama ya. Kemudian tugas kita sebagai penulis adalah memberikan pendapat dengan dua definisi yang berbeda itu, apa yang bisa dikritisi ya. Kita bisa memberikan pendapat tentang persamaannya misalnya, atau misalnya kita bilang perbedaannya, atau misalnya kita bilang bagaimana dua definisi ini dengan perbedaan yang ada bisa saling melengkapi. Atau kita bisa juga cerita konteks ya. Karena bukan tidak mungkin satu definisi yang berlaku di era tertentu itu bisa saja tidak lagi bisa berlaku di era yang berbeda gitu. Oke. Sekarang kita lihat ya. Bagian selanjutnya kita masih bahas review. Untuk sekedar mengingatkan ya teman-teman, kemarin banyak yang menanyakan teknis. Teknis kutipan itu seperti apa sih Bu? Kalau misalnya sumbernya dari internet, kemudian kalau sumbernya dari blog seperti apa? Kemarin di diskusi masih ada lagi yang nanyain blog ya. Oke, sekali lagi saya tekankan bahwa yang paling penting dari sumber referensi atau sumber literatur untuk tinjauan pustaka itu adalah bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan referensi itu. Makanya
yang lebih rentan adalah ketika kita banyak bekerja dengan data-data dari internet. Misalnya blog gitu ya, atau misalnya Wikipedia, teman-teman berulang kali nanya, "Bu, boleh tidak sih Bu, sumber saya tuh pakai Wikipedia?" gitu. Saya inget banget ya dulu tahun 2005, itu pertama kali, bukan pertama kali sih, masih di awal-awal Wikipedia muncul, itu kita seneng banget waktu itu. By the way 2005 kalian di mana ya? Di SMP kali ya. Nah, atau mungkin belum lahir? Oh enggak, pasti udah lahir lah ya. Oke, balik lagi. 2005 itu pertama kali muncul Wikipedia kita seneng banget. Bahkan kita merasa bahwa wah ini surga nih sumber literatur kita nih gitu. Tapi setelah dilihat-lihat ketika melihat karakteristik Wikipedia, dia saat itu ya 2005 dia belum punya basis author yang baik gitu. Dia belum punya database penulis sehingga akhirnya memang Wikipedia tidak bisa dijadikan sebagai sumber referensi ilmiah waktu itu. Nah, sekarang pertanyaannya kalau sekarang gimana nih Bu? Kan sepertinya sudah ada database author ya. Oke, saya nggak berani bilang jangan pakai gitu, atau saya nggak berani bilang oke boleh pakai. Intinya adalah selama teman-teman bisa mempertanggungjawabkan bahwa yang menulis entry yang akan diambil dari Wikipedia ini adalah seseorang yang memang bisa dipertanggungjawabkan, silahkan. Apapun itu blog atau apapun itu, ya. Tetapi memang terkadang memang kita sulit untuk melacak penulis aslinya siapa. Nah, itulah mengapa saya sangat menyarankan teman-teman untuk boleh baca Wikipedia atau blog gitu ya, tapi hanya sekedar untuk referensi awal saja. Referensi awal tuh artinya untuk informasi awal agar kita ada gambaran tentang konsep yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, jadi itu pesan saya, hati-hati kalau nyari sumber dari internet. Nulis referensinya pun saya sangat menyarankan teman-teman untuk menggunakan sistem referensi yang otomatis. Teman-teman bisa gunakan Mendeley, Zotero, EndNote, dan lain sebagainya. Tapi misalnya pun dipelajarinya mungkin susah dan lama gitu ya. Teman-teman bisa manfaatkan referensi sistem yang ada di Microsoft Word. Itu saya menyebutnya semi otomatis. Mengapa semi otomatis? Karena kita harus input sendiri metadatanya. Bedanya dengan Mendeley itu ketika kita impor referensi ke dalam sistem Mendeley itu, mereka sudah bisa langsung membreakdown metadatanya. Jadi dia sudah tahu yang judul tuh yang mana, yang nama jurnal yang mana gitu-gitu. Kok saya keringetan ya, kayak lagi ini kerja di kebun gitu. Jadi saya sangat menyarankan itu. Tapi misalnya pun teman-teman mungkin belajarnya kok susah ya Bu, lama gitu. Oke, misalnya mau pakai manual berarti satu, teman-teman harus sangat detail. Karena ketika kita bekerja secara manual dalam konteks citasi dan referensi, kesalahan pengetikan itu sangat amat besar teman-teman. Misalnya ya, di artikel kita menuliskan Deddy Mulyana tahun 2010. Di daftar pustaka, Deddy Mulyana nggak ada. Atau bahkan Deddy Mulyana ada tapi tahun 2008. Nah, hal-hal semacam itu banyak sekali terjadi gitu. Jadi misalnya ingin tetap mau pakai manual, berarti kerja harus lebih keras gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat contohnya. Saya punya satu contoh judul skripsi, bukan punya siapa-siapa, ini saya sendiri bikin tadi pagi. Judulnya adalah Strategi Komunikasi Publik Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam kampanye Germas itu Gerakan Masyarakat, dalam KLB COVID-19 di Kota Surakarta. Ya, judulnya adalah Strategi Komunikasi Publik Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam kampanye Germas dalam KLB COVID-19 di Kota Surakarta. Kok kata dalamnya banyak banget ya. Nanti mungkin redaksional judul itu nanti bisa diubah-ubah ketika penelitian sudah berakhir. Jadi jangan khawatir kalau milih judul nih, saya di awal nih lama. Kenapa lama gitu ya? Karena saya bingung milih kata-kata untuk judul katanya. Aduh jangan. Jadi untuk milih kata-kata atau redaksional judul itu kita bisa masukkan apa saja dulu ya di awal ya. Yang penting itu sesuai dengan apa yang ingin kita cari. Nanti kita bisa memoles dan memperindahnya kalau kita sudah selesai penelitian. Nah, dari judul tersebut teman-teman ada beberapa konsep. Yang pertama komunikasi jelas ya. Kemudian di situ ada komunikasi publik. Kemudian di situ ada strategi
komunikasi publik, kemudian selanjutnya adalah Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Dinas Kesehatan Kota Surakarta ini mau kita judulin apa ya kalau di subbabnya tinjauan pustaka? Kita harus berpikir dinas ini lebih luasnya apa gitu ya. Kemarin saya memberikan contoh untuk pertanyaan Syahrul kalau saya nggak salah. Dia menanyakan tentang mahasiswa, Bu, saya mahasiswa UNS nih objeknya gitu ya. Subbabnya apa nih? Kita pikir dulu nih. Kita coba cari mahasiswa itu lingkup lebih luasnya apa, lingkup makronya apa. Kemudian ketemu, oh bisa masuk kategori remaja. Berarti di subbab itu kita masukkan remaja ya, mahasiswa sebagai bagian dari remaja. Nah kalau yang ini, Dinas Kesehatan, saya memasukkannya dia institusi pemerintah. Mengapa saya masukkan institusi pemerintah? Karena nanti akan ada bedanya komunikasi publik yang dilakukan oleh institusi pemerintah dengan perusahaan yang lain gitu. Makanya di sini ditekankan institusi pemerintahnya gitu ya. Kemudian Germas kampanye dengan pesan dalam komunikasi ini juga masuk kategori elemen komunikasi. Kemudian KLB COVID-nya ini sebagai konteks yang ada dalam penelitian kita, dan terakhir adalah objek komunikasi kita adalah masyarakat. Saya nggak tahu nih, saya di sini merancangnya masyarakat urban dan suburban di Kota Surakarta sebagai target komunikasi. Nanti misalnya teman-teman ada insight lain atau ada bayangan lain, boleh juga dimasukkan gitu ya. Jadi intinya semacam itu. Contoh membuat breakdown tinjauan pustaka itu seperti ini teman-teman. Jadi kita lihat dari judul kita itu konsep apa saja yang ada di dalamnya. Dan kita coba breakdown, kita coba masukkan gitu. Oke? Nah, selanjutnya slide terakhir. Yep. Ini adalah contoh review ya. Saya coba bikin review tentang promotional mix, dan di sini saya punya 2 sumber, yaitu bukunya Belch dan bukunya Phil. Di bagian awal saya menyebutkan tools of promotional mix. Saya menyebutkan promotional mix-nya punya Phil. Dia bukunya tahun 95. Di sana ada 5 kalau nggak salah ya. Ya, jadi saya bacakan. Komunikasi pemasaran dapat terjadi dengan adanya berbagai alat atau saluran komunikasi yang juga dikenal dengan istilah bauran promosi atau promotional mix. Phil dalam kurun 1995 menyebutkan bahwa setidaknya ada 5 alat yang bisa digunakan dalam komunikasi pemasaran, yaitu iklan atau advertising, promosi penjualan atau sales promotion, hubungan masyarakat atau public relations, penjualan pribadi atau personal selling, dan pemasaran langsung atau direct marketing. Pendapatnya Phil ini saya kasih huruf merah ya teman-teman. Huruf merah ini menunjukkan saya mengutip punya Phil, dan ini adalah kutipan tidak langsung karena di bukunya Phil kalimatnya tidak seperti ini gitu ya. Nah kemudian setelah selesai saya mengutip, jadi di bagian awal saya bilang komunikasi pemasaran dapat terjadi bla 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 bla, itu warna hitam ketikannya, itu adalah pengantar dari saya. Pengantar dari saya, kemudian kalimat kedua adalah saya mengutip dari bukunya Phil tentang promotional mix gitu ya, yang saya beri tanda merah. Kemudian selanjutnya adalah ketikan warna hitam lagi, ini adalah bentuk review, bentuk komentar saya terhadap pendapatnya Phil. Jadi saya menulis begini. Dari kelima alat tersebut, bisa diketahui bahwa kelimanya tidak mengandung keterlibatan media baru secara khusus, gitu ya. Kenapa saya tulis gini? Di situ saya tulis begitu karena memang walaupun kelima-limanya itu bisa ada unsur internetnya, tetapi tidak ada satupun yang spesifik khusus untuk internet. Intinya gitu. Kemudian saya lanjutkan. Di sisi lain, kehadiran internet telah mengubah berbagai segi kehidupan manusia, termasuk juga di dalam mewujudkan tujuan pemasaran yang bisa dicapai dengan melakukan komunikasi pemasaran dengan menggunakan media baru, gitu ya. Walaupun kelima alat untuk komunikasi pemasaran di atas juga bisa juga dikolaborasikan dengan jaringan internet, namun tak satu pun yang memang secara spesifik membutuhkan jaringan internet seutuhnya. Itu tadi yang saya sampaikan. Jadi ini pendapat saya, tapi saya nggak bisa bilang begitu. Saya cuma mengatakan fenomena umumnya seperti ini, gitu ya. Nah,
Kemudian selanjutkan untuk menjawab tantangan pemasaran di era internet, Belch and Belch dalam kurung 2003, di situ saya bold biru ya, menambahkan satu alat yang termasuk dalam bauran promosi atau pemasaran interaktif atau pemasaran dengan menggunakan internet dalam kurung interaktif atau internet marketing. Nah, jadi yang warna merah itu kutipan pertama saya ambil dari bukunya Phil, warna biru kutipan kedua saya ambil dari bukunya Belch and Belch gitu. Jadi saya cuman punya dua nih. Jadi saya cuma punya dua sumber untuk satu hal. Satu hal itu apa? Saya ingin membreakdown promotional mix dalam konteks tools-nya aja gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman. Nanti kalau teman-teman pengen dapetin filenya, saya bisa kirimkan kalau seandainya saja ini tidak terlihat melalui layar ya. Oke. Nah, semoga sudah ada gambaran, semoga sudah lebih jelas gitu ya. Kalau teman-teman ingin saya bantu untuk ngecek apakah pekerjaan teman-teman sudah betul atau belum, silakan dikirimkan pekerjaannya. Harus ada cover, latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat, tinjauan pusaka, dan daftar pusaka. And then I will help you check it gitu ya. Oke, semoga saja hari ini materi kita memberikan sedikit pencerahan kepada teman-teman gitu ya. Dan terima kasih untuk yang masih setia menyimak perkuliahan online ini. Minta maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan gitu ya selama proses syuting, terutama dalam hal teknis gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi, tetap sehat ya teman-teman ya. Semoga kita bisa segera mengakhiri masa pandemik ini dan kita bisa segera ketemu lagi. Bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.